Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nah, Bu. Ya, selamat siang. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelasnya, silakan untuk dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana keadaan semuanya? Sehat-sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran belum? Siap, Bu. Bu. Siap mengikuti pembelajaran. Ini kan sudah siang ya, coba dicek dulu, apakah masih wangi-wangi, masih rapi badannya, apakah masih ganteng atau cantik, coba dirapikan dulu, enggak apa-apa. Oke. Sudah rapi, Bu? Sih, Bu. Sudah. Wi, udah rapi belum, Wi? Sudah cantik belum? Bagi yang lain, yang perempuan-perempuan. Sudah. Itu Mbak Oke. Lina Saya bawa paling kaca, ganteng. Bu. Oh iya. Nah, sekarang saya ingin tahu kehadiran dulu ya, apakah semuanya hadir atau tidak. Petugas absennya, Mbak Dewi, bagaimana? Apakah semuanya hadir? Sudah lengkap? Alhamdulillah hari ini nihil, Bu. Oh, nihil. Berarti syukurlah kalau begitu. Semua sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Semangat. Nah, untuk menambah semangat pada hari ini, sebelum kita masuk pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Oke, Asik, siap, Bu. nyanyi. Boleh, Bu? Siap. Oke, kita menyanyi dulu. Nah, ini kita nyanyi. Masih ingat tidak ini ya lagunya tentang pelajar Pancasila sama yel-yelnya? Ingat, Bu. Masih Oke, ingat? ayo kita mulai dulu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan Berhati kritis. Oke, yang pelajar Pancasila. Kami pelajar Pancasila siap melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Yes. 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 Negeri Tiga Nganjuk. Jaya. 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 Ayo semangat semuanya. Terima kasih. Nah, untuk pada pelajaran pada hari ini, ingat ya semuanya bahwa pandemi itu belum berakhir. Kita harus tetap melakukan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, tetap bisa belajar dengan baik. Semuanya sehat-sehat dan fokus belajar ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Siap. Nah, di minggu lalu kita sudah melaksanakan pertemuan tentang ekologi. Nah, saya ingin melihat dulu apakah sudah ada yang melaksanakan tugas dari saya untuk mencari data. Apakah sudah dipasang di papan pengumuman atau papan data? Sudah dilakukan belum? Sudah, Bu. Baru di Madrid. Oh, sudah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, tidak apa-apa. Saya cek dulu ya, kita cek sama-sama. Dari perwakilan kelompoknya nanti bisa menjawab ya. Untuk kelompok 1, perwakilannya siapa ya? Saya, Bu. Oke, Bu. Oke, saya tanya dulu. Untuk yang kemarin mendapatkan tugas tentang apa? Disuruh mengukur luas bangunan, Bu. Oke, ketemu berapa luas bangunannya? Kemarin ketemu 6.000 meter persegi, Bu. Oke, betul. Oke, saya juga sudah melakukan recheck 6.000 meter persegi. Oke, untuk yang lain, kelompok lain, siapa dulu yang mau menjawab? Oke, Mbak Dewi, silahkan. Kemarin dapat tugas yang apa? Saya kemarin bagian ini Bu, apa ini ya? Kemarin luas area sekolah Ibu. Oke, luas area sekolah ketemu berapa, Mbak? 9.870 meter persegi Bu. Oke,
9.000 berapa tadi? 870 meter persegi. Ya. Terus selanjutnya siapa ini yang dapat tugas? Siapa ini ya? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Ais. Saya untuk menghitung jumlah pintu air. Oh, jumlah pintu airnya. Ada berapa jumlah pintu airnya? Ada 3, Bu. Ada 3. Posisinya di mana? Apakah sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah tahu lokasinya ya? Iya, Bu. Sudah. Oke, bagus. Pinter sekali. Terus ada apa lagi yang belum ya? Saya, Bu. Siapa dulu? Mbak Fitonia atau Mbak Winda dulu ini yang mau laporan? Saya dulu ya. Iya. Oke, silakan. Kalau kelompok saya kemarin itu menghitung luas daerah untuk kedap air, Bu. Oke, luas daerah kedap air. Berapa, Mbak? Kemarin dapatnya di luas daerahnya di SMP itu ada 870 meter persegi. Oke, 870 meter. Seperti ini, nggih. Ya. Oke, ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Mbak Winda tadi. Ya, Menghitung yang mana? jumlah sumur resapan, Bu, dan biopori. Oke, jumlah sumber resapan dan biopori ada berapa, Mbak? Ada 3, Bu. Yang 3 yang mana? Sumber resapan atau bioporinya? Sumur resapannya ya, Bu. Sumur resapannya ada 3 di depan Oke, laporan. sumber resapan ada 3. Terus berarti Untuk bioporinya? bioporinya tidak menemukan, Bu. Oh, tidak ada berarti ya? Iya. Oke, terima kasih, Mbak Winda. Ya, terima Yang kasih. terakhir, kelompoknya siapa ini ya yang untuk mengukur luas lahan hijau ya? Kelompoknya Mbak Yuli. Luas lahan hijaunya berapa ya? Iya, Bu, lupa. Lupa, belum dihitung ya? Yang lain mungkin ada yang sudah menghitung. Lahan hijau. Belum juga. Kalau siapa ya yang angkat tangan? Oke, Mbak Purwanti, silahkan. 3.000 meter persegi, Bu. Luas lahan hijaunya ya, 3.000 meter persegi ya. Oke, terima kasih semuanya. Data awalnya sudah lengkap ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang... Sebentar. Oke, kita akan membahas tentang ekosistem. Minggu lalu kan sudah saya ajarkan apa sih itu ekosistem dan apa komponen-komponennya. Masih ingat nggak kira-kira semuanya ya? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih, oke. Yang masih ingat, coba Komponen angkat tangan. ekosistem. Siapa ini? Saya, Bu. Retno, Bu. Oke, Mbak Retno, silahkan. Ekosistem itu apa, Mbak Retno? Ekosistem komponennya tadi ada komponen biotik dan abiotik, Bu. Oke, pinter sekali. Komponennya ada komponen biotik sama abiotik. Sebelum komponen abiotik sama biotik, ekosistem sendiri itu apa ya? Saya, Bu. Ibu. Oke, Ya, Bu. Mbak Yuli, silahkan. Ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu, yang saling mempengaruhi. Oke, pintar. Interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kalau berdasarkan kesepakatan kita di minggu lalu, yang masih ingat, nah, ini. Ayo Mbak Purwanti coba dibacakan. Ekosistem itu apa? Ini rangkuman dari pembelajaran kita ya. Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan di suatu wilayah dengan lingkungannya dan mereka saling mempengaruhi, Bu. Oke, terima kasih. Ini kesepakatan yang minggu lalu ya. Nah, ini tadi komponennya ada 2. Biotik dan abiotik. Nah, biotik adalah bagian hidup dari lingkungan yang terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan abiotik adalah
komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan, misalnya air, tanah, suhu, cahaya, udara, tekanan udara, dan topografi. Masih semangat semuanya? Semangat. Semangat, Bu. Mbak Yuli jangan ngantuk ya. Tadi malam nggak tidur Bu, Yuli Bu. Ya, masih awal ini, jangan mengantuk. Ayo semangat semuanya. Kenyangnya makan, Bu. Aduh. Oh, kekenyangan makan. Oh ya, enggak apa-apa. Biar sehat ya. Nah, kita kembali lagi. Kita sebagai manusia jangan lupa bahwa manusia itu memiliki peranan penting dalam kerusakan dan perbaikan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita melakukan analisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ada 6 kegiatan ya di sini. Bisa terlihat kegiatannya apa saja? Jelas Ibu, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, dari penilaiannya, asesmennya, pada hari ini kita akan mencoba untuk mengambil asesmen diagnotis, unjuk kerja, sikap, dan asesmen formatif. Nah, kelihatan nggak ini gambar apa ya? Sekolah Banjir, Bu, Bu. yang banjir. Sekolahnya banjir. Yang tergenang itu Bu. Oke, sekolahannya banjir, tergenang, sangat jelas sekali ya. Ada 2 gambar. Kira-kira perbedaannya ada enggak ya antara gambar kiri sama gambar kanan ini? Warna Sama-sama airnya sebenarnya. Bu. Oh Warna iya, airnya. kalau dilihat dari warnanya, apakah sama? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ya, Mbak Purwanti, Yang bedanya kiri gimana? keruh, Bu. Yang kiri lebih keruh, yang kanan lebih jernih. Oke, yang kiri Yang kiri lebih keruh. coklat. Iya, yang kiri coklat, yang kanan Agak sedikit jernih, Bu. jernih. Iya. Oke. Nah, ini adalah cuplikan video dari gambar yang kanan. Nah, ini kondisi sekolah kita ya ini ya, beberapa hari yang lalu ini. Bagaimana ya bisa terjadi kondisi yang seperti itu ya? Hujan deras, Bu. Hujan, oke. Enak kita Terus? libur. Terus apa lagi? Kira-kira yang menyebabkan sekolah kita seperti ini ya? Selokannya macet Bu. Oke, pintar. Selokannya macet. Macet karena apa ya, Mas Tidak ada Arifin? resapan, Bu. Oh, tidak ada resapan. Oke, Mbak Winda. Terus kira-kira solusinya apa ya? Ada yang bisa memberi solusi permasalahan ini? Selokannya dibuat enggak macet Bu. Selokannya mungkin Bu, Dilancarkan. atau saluran airnya Bu. Saluran airnya kenapa, Mbak Aisyah? Ya, Mbak Pur, kenapa? Nanam pohon, Bu. Ah, menanam pohon. Menanam Iya. pohon di mana, Mbak Yuli? Itu di lahan kosong, Bu. Di lahan kosong. Oke, ada yang lain mungkin solusinya? Menambah resapan air atau biopori mungkin, Bu. Oke, Tapi kan menambah resapan Katanya air. kan belum ada. Ya, Sumur resapan atau mungkin seperti itu. oke. Tadi kelompok pintar. saya cari resapan cuma 3. Bioporinya belum ada, Bu. Bioporinya belum ada ya, Mbak Winda ya? Berarti salah Ya, satu iya, Bu. solusinya adalah membuat sumur resapan atau Apa? biopori. Oke. Nah, ini. Biopori sendiri apa ya? Bisa minta tolong Mbak Retno untuk membacakan? Biopori merupakan lubang resapan yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah, Bu. Ya. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah seperti cacing dan akar tumbuhan, Bu. Nah, betul. Mbak Retno sendiri sudah pernah membuat biopori belum ya? Belum, Bu. Di rumah juga belum? Belum, Bu. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuatnya. Tapi untuk lingkungan sekolah, ya. Ya. Karena di lingkungan sekolah kita kan banjir tadi ya. Ya. Jadi kita hari ini akan mencoba untuk membuat biopori. Ya. Nah,
Saya sudah membagikan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal tes diagnosis. Silahkan dibuka grup WA-nya, silahkan dikerjakan dulu. Nanti baru kita masuk ke bagian LKPD. Jelas ya semuanya? Jelas Ibu, jelas. Oke, silahkan dibuka dulu, dikerjakan dulu. Nah, sekarang sudah selesai semuanya toh? Sudah dikerjakan? Nah, Sudah sekarang selesai. kita konsentrasi ke LKPD ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu, sudah sudah. dibaca? Sudah. Sudah dibaca belum? Belum selesai, Bu. LKPD-nya. Mbak Pur sudah membaca LKPD? Sampun, Bu. Sampun. Sudah berkelompok dengan teman satu kelompoknya belum? Sampun, sudah. Sudah. Mbak Retna sudah berkelompok? Sudah, Bu. Sudah. Mbak Ais sudah berkelompok Sudah, belum? Bu. Sudah, oke. Sudah. Nah, kalau semuanya sudah berkelompok, nanti diisikan ya ke LKPD itu jawaban-jawaban yang tadi sudah kalian bahas, terus kemudian kalian baca langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kalian mencoba untuk mempraktekkannya di luar, kalau sudah kalian bagi tugas. Nah, nanti pada saat praktek jangan lupa untuk selalu membuat dokumentasi sebagai laporan. Bisa berupa foto, bisa berupa video. Dan nantinya kalian harus mempresentasikan dengan semenarik mungkin. Jelas? Jelas Ibu, Jelas, Bu. jelas. Ada yang ditanyakan tidak sebelum kita praktek? Tidak, Bu. Sudah ada, Bu. Tidak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa bekerja ya. Iya, Siap Bu. Ibu. Ya. Oke, selamat bekerja. Semangat semuanya. Ya, Bu. Siap, Masih Bu. semangat ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, semuanya. Bagaimana? Praktek yang dilakukan menyenangkan tidak ya? Menyenangkan, Tenang Bu. Menyenangkan. Sudah berarti sudah bisa membuat bioporinya belum ya? Sudah Ibu. Sudah. Kalau sudah bisa membuat biopori, coba saya ingin tanya ke kelompoknya Mbak Winda. Tadi apa saja yang sudah dilakukan Mbak Winda selama praktik? Apa ya, Bu? Silahkan dipresentasikan. Tadi membuat biopori ya, Bu? Ya, tadi kan kegiatannya membuat biopori. Iya. Itu, Bu, pengaruh manusia terhadap ekosistem terkait pembuatan biopori ya, Bu? Ya, bagaimana tadi langkah-langkahnya membuat biopori? Mbak Winda bisa menjelaskan apa yang tadi dikerjakan? Atau Mbak Winda tadi ngelamun saja? Iya, Bu, maaf. Iya, jangan Iya, ngelamun ya, lain iya, kali iya, ya, Bu. konsentrasi ya. Ya, Oke, yang mau mempresentasikan terlebih dahulu siapa? Kelompoknya siapa yang siap dengan hasilnya? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Pur. Di pertama kami kan biasanya kan biopori itu lingkaran gitu toh, Bu. Pertama Ya. saya cari dulu tanahnya. Ya. Kemudian kami gali, Bu. Setelah gali itu kami mencari apa itu namanya? Daun-daun yang berguguran itu loh, Bu, saya masukkan biopori. Ya. Nah, kemudian setelah itu kami tutup dengan itu, Bu, yang bekasnya botol minum itu yang besar itu dimasukkan seperti itu biar nanti tanahnya tidak longsor ke dalam bioporinya, Bu. Jadi bioporinya nanti bisa berfungsi dengan baik. Tapi tutupnya itu saya kasih lubang-lubang dulu, Bu. Jadi supaya nanti kan airnya bisa meresap ke dalam. Itu tadi yang kami lakukan dengan kelompok kami, Bu. Mungkin nanti dibetulkan sama Bu Anastasia. Oke, Mbak Purwati berani sekali sudah bisa presentasi. Terima kasih ya. Ayo, mungkin Mbak Yuli
mau presentasi itu hasilnya. Bentar Bu, belum selesai. Belum selesai. Iya Bu. Saya Ibu, saya Oh sudah iya, selesai Bu. oke. Diselesaikan Yuli. dulu ya Mbak Yuli. Iya Bu. Silahkan Mas Arifin. Kelompoknya Juli ngelamun saja Bu. Ini hasil Tidak Pak, belum uji temu-temu kita. Iya, Ini tidak apa-apa. ada- Mbak Yuli biar mengerjakan dulu. Ada Silakan. pipa ukuran 1 dim ini Bu. Saya lubangi ada 10 lubang, atasnya saya tutup kasa Bu. Biar nanti tidak ada benda yang masuk selain serasa yang nanti kita siapkan. Jadi kelompok kami pertimbangannya dengan 10 lubang itu akan mempercepat masuknya air ke dalam tanah. Dan ukuran pipanya ini 1 dim Bu. Ini besar sekali sehingga efektif sekali ketika ada air yang tergenang terus bisa masuk. Oke, terima kasih Mas Arifin. Oke, nah sekarang kan sudah mempresentasikan ya, perwakilan aja yang belum, nanti jangan lupa untuk dikerjakan LKPD-nya, kan sudah praktek toh, semuanya kan harus selesai, ya Mbak Yuli, jangan Ya. lupa loh ya, tetap dikerjakan ya. Ini sudah hampir selesai. Bu, Oke, Bu, pinter di sekali. luar kok ada Pak Ipin, Bu. Ada waktunya matematika habis ini kayaknya, Bu. Oh iya, nanti saya habis ini saya cek dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya kita buat rangkuman pembelajaran. Nah, kira-kira tadi yang sudah dilakukan itu kan sudah dipresentasikan. Nah, ada pertanyaan toh di LKPD kalian ya? Nah, Bu. ada 3 pertanyaan di akhir di bagian rangkuman. Nah, banjir di sekolah disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, seperti ini tadi Kak, jawaban kita semuanya. Iya Bu. Ya, Ya, oke. Ada 8 ya yang menyebabkan banjir itu. Terus di Ya. pertanyaan kedua, solusinya. Solusinya ada apa saja tadi? Bisa pakai paving block, Bu. Paving, oke. Terus apa lagi? Rajin membersihkan saluran air. Oke, membersihkan. Sumur resapan, oke. Reboisasi, Bu. Oke, seperti ini ya solusinya. Bu, sesuai Bu. Oke. Nah, selanjutnya manfaat apa yang Anda semuanya dapatkan dari biopori pembuatannya? Salah satunya adalah biopori dapat mengurangi sampah organik. Betul atau tidak? Betul, Bu. Betul, sampah organik. Biopori adalah salah satu cara untuk pembuangan air, betul tidak? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, di slide terakhir sudah ada tulisan terima kasih. Berarti tandanya apa ya? Selesai. Masa pembelajarannya sudah selesai? Sudah. Sudah. Pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Senang sekali Bu. Bisa praktek, bisa dapat ilmu baru ya. Iya. Keluar, Bu. Nah, Nanti saya juga selain mau ilmu. pasang biopori di rumah. Oh iya, mau pasang biopori di rumah supaya ada banjir ya rumahnya Mbak Yuli Iya ya. Bu. Enak Iya, praktek, Bu, Bu. Nggak supaya nggak membuat banjir. Oh iya, enggak apa-apa. Itu adalah Bisa penanggulangan. diterapkan di lingkungan. Oke, untuk sekarang ini, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian di materi ini, boleh dibuka kembali ya WA grupnya. Saya barusan kirim link untuk kalian semua kerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri loh ya, tidak boleh nyontek. Kejujuran Bu. itu berharga. Ulangan Bu. Enggak, saya cuma ambil penilaian aja. Kira-kira Mbak Yuli bisa enggak sih? Kan tadi melamun ya. Enggak, Bu. Silahkan dikerjakan dulu. Namun sebentar Bu. Melamun sebentar, lupanya banyak tapi ya tadi ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah, oke. Wah, pinter-pinter sekali ya kelas ini ya, hebat sekali.
Ya. Nah, karena tadi kan saya minta semuanya untuk membuat dokumentasi ya. Jangan lupa dokumentasi yang sudah dibuat nantinya diunggah di e-gawa ya, di e-gawanya masing-masing. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nanti di rumah pada saat belajar dibuka dulu ya materi-materi tentang keanekaragaman hayati. Nanti biar bisa kalau nanti ditanya sama gurunya. Oke? Oke, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan pada kita pada hari ini, ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang berkah bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Semuanya Ya, Bu. tetap semangat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri semuanya. Selamat pagi. Sampai bertemu di Selamat pertemuan pagi, selanjutnya. Buka lagi, Bu. Monggo di stop screen-nya Bu Anastasia. Ampun Bu Farida, Bu Vida. Monggo di stop Bu. Bu Anastasia di stop screen-nya. Oke. Untuk pengamatnya, monggo yang mengamati dulu aja nggih. Oke. Saya Bu. Nggih, monggo Bu Purwanti. Untuk pengamatan kali ini Bu Anastasia sudah menarik, kemudian melibatkan siswa. Jadi untuk kelebihannya di situ melibatkan keaktifan siswa. Jadi siswa itu bukan cuma berpusat pada guru, tetapi sudah melibatkan aktivitas siswa. Kemudian kalau untuk yang kekurangan, nanti maaf ya Bu Anastasia, mungkin saya ngamati sambil jadi siswa, nggih. Jadi kenapa-napa masih banyak kurangnya. tadi waktu dalam merangkum atau menarik kesimpulan itu kan seharusnya siswa, tetapi di situ tadi maksudnya kok sudah ditampilkan itu bagaimana, apa itu sudah, maksudnya apa enggak sebenarnya, ayo anak-anak coba tadi kesimpulannya apa, kita tarik sama-sama seperti itu apa tidak, itu menurut pengamatan saya. Seperti itu Bu, Oke. untuk saya. Oke. Selanjutnya ada lagi Bu Purwanti? Cukup Bu. Oh gitu nggih. Selanjutnya siapa nggih pengamatnya? Monggo. Bu Dewi. Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Ya. Untuk pengelolaan kelas sudah bagus Bu Putri. Untuk yang endingnya tadi juga hampir sama syukur ya. Jadi nanti anak-anak bisa disuruh menyimpulkan dulu Bu. Baru nanti kalau anak-anak sudah selesai baru mungkin Ibu bisa tampilkan yang PowerPoint-nya tadi. Untuk yang sebelum apa ya tadi setelah rumusan masalah itu kan ditampilkan biopori adalah gitu ya Bu ya. Mungkin tapi tidak tahu juga kalau saya salah Bu. Mungkin lebih baik apa ada anak suruh browsing aja. Silahkan browsing bagaimana cara menanggulangi banjir untuk apa terkait dengan resapan itu Bu. Jadi nanti anak lihat browsing terus mencari apa solusinya gitu. Kan langsung ditampilkan gitu. Mohon maaf kalau keliru Bu. Saya terpaksa. Tidak ada yang keliru Ibu, semuanya diterima. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Purwanti sama Bu Dewi. Bu Anastasia, saya mohon maaf, sharing nggih saya sama dengan panjenengan sama gurunya. Ini kalau saya amati masih katakanlah di sini teacher center nggih, berpusat pada guru masih saya lihat itu di situ. Alangkah baiknya untuk PPT itu di waktu penguatan Bu Anastasia. Jenengan kasih suatu permasalahan dulu ke suatu siswanya, dan nanti bagaimana solusinya, itu anak-anak nanti bisa mencari literasinya dari katakanlah browsing-browsing itu. Jadi kelihatan si anak itu bekerja untuk mencari solusi daripada masalah yang ditampilkan tadi. Ini saya lihat tadi itu masih katakanlah si siswa itu belum kelihatan untuk mencari solusinya, mencari katakanlah di situ literasi-literasi daripada solusi tersebut. Jenengan yang memberi langsung kesimpulan tadi seperti itu. Ini saya amati masih katakanlah
berpusat pada gurunya. Ngapunten. Mungkin karena memang ada jenengan mungkin belum ada settingan nggih. Settingan untuk teaching ini untuk bagaimana pendahuluannya, kegiatan intinya dan juga penutupannya. Ini saya kira katakanlah panjenengan ini belum mengenah ini ke PBL-nya ini, saya mohon maaf itu. Nggih. Monggo Bu Vida ngapunten ini saya. Nggih. Bu Vida tasik mute nggih. Nggih. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Farida, Bu Pur, Bu Dewi yang sudah memberi masukan, terus juga untuk Bu Anastasia sebagai pendahulu ini ngawali itu ya lah. Ngawali ini biasanya memang ya percobaan gitu ya. Percobaannya benar. Oke, nanti yang tambah ke belakang biasanya tambah baik ya, tambah sempurna lah ya, bukan tambah baik, tambah sempurna gitu ya. Yang awal ini kan memang uji cobanya. Jadi tadi sebenarnya sudah bagus di awal itu di kegiatan inti yang itu Bu Anastasia sudah menunjukkan banjir tadi ya, banjir ya. Jadi itu dari situ mungkin setelah siswa menyampaikan ada banjir dan sebagainya, nah permasalahannya apa gitu nggih. Jadi ditegaskan anak-anak dari ini itu permasalahannya apa gitu ya. Masalahnya kan identifikasi masalahnya kan banjir ya, banjir di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian dari identifikasi masalah itu, identifikasi masalahnya kan banjir. Lalu masalahnya apa yang dirumuskan siswa? Bagaimana cara mengatasi banjir yang yang rutin yang ada di sekolah itu. Terus juga sebenarnya bisa juga ya tadi data-data yang di awal itu ya, data-data di awal itu juga sebenarnya bisa menjadi satu solusi juga gitu ya. Solusinya adalah kan tadi dicermati data itu bahwa oh ya ruang terbuka hijaunya memang sudah tinggal sedikit misalnya gitu ya, ruang terbuka hijaunya itu terbatas gitu ya misalnya gitu. Maka kalau ruang terbukanya terbatas, solusi yang lain tadi ya mengembangkan biopori. Kalau ruang terbuka hijaunya itu masih luas, mungkin tidak perlu biopori karena banyak tempat yang bisa digunakan untuk menampung. Tapi karena ruang terbuka hijaunya terbatas, maka solusinya adalah bagaimana menampung air itu dengan cara membuat biopori. Nah, itu kan permasalahannya sekaligus dengan solusinya ya. Jadi itu yang mungkin belum ditekankan. Nah, lalu karena kan sudah bagaimana cara menanggulangi banjir yang setiap saat dan juga terbatasnya ruang terbuka hijau, maka cara untuk mengatasi banjir dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau adalah dengan mengembangkan biopori atau dengan membuat biopori. Jadi itu solusinya, rumusan masalah dan solusinya. Lalu membuat biopori ini dilakukan nanti dengan ini PJBL ya Bu Anastasia. PBL Ibu. Oh PBL ya, terus langsung aksi ya membuat biopori nanti ya, membuat biopori tidak sekedar mengusulkan saja tapi membuat bioporinya. Nanti enggak apa-apa kegiatan ininya di lapangan nanti Bu, langsung aksi di lapangan gitu ya. Jadi enggak sekedar ini, tidak sekedar mengusulkan saja gitu. Kalau mengusulkan ya bisa dilakukan tanpa PBL gitu ya, tinggal ini aja browsing sendiri. Nah, sarana untuk anak bisa mengatakan biopori tadi ya, setelah ketemu rumusan masalahnya kan ditulis di papan misalnya, sudah disepakati bersama-sama ini rumusan masalah yang diajukan. Nah, silakan anak-anak memberikan solusi. Ya, memberikan solusi nanti terus solusinya bisa jadi enggak biopori, enggak apa-apa. Bisa jadi ya, bisa jadi yang lain ya silakan gitu. Berarti kan nanti LKPD-nya itu LKPD terbuka jadinya ya, karena nanti judulnya kan pengembangan pemecahan masalah untuk
banjir dengan cara titik-titik. Nanti titik-titiknya diisi anak-anak, biopori atau apalagi gitu ya. Mau apa bisa jadi juga nggak membuat biopori tapi melakukan aksi apa gitu. Oke, saya kira itu ya Bu Anastasia ya, supaya nanti PBL-nya itu tampak gitu ya. Jadi rumusan masalah dan solusi datang dari siswa ya, tapi idenya dan konsepnya itu sudah tertangkap gitu Bu Anastasia, tinggal nanti di langkahnya ya, di langkah operasionalnya, karena saya belum buka belum buka RPP-nya di LMS, nanti akan saya buka ya selain. Oke, saya kira itu. Terus kita lanjutkan yang atau Bu Anastasia dulu mau menyampaikan, silahkan. Monggo Bu Terima Anastasia. kasih Bu Vida sama Bu Farida, Bu Pur dan Bu Dewi selaku pengamat. Terima kasih semuanya. Dredeg jujur karena baru yang pertama dan Iya. bingung. Iya, Mohon benar. maaf. Mengawali itu memang lebih sulit daripada Nggih, leres. Semoga nanti yang lainnya lebih baik lagi. Monggo dilanjutkan.